Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wafi Syahida dari kelas B 2021 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pembelajaran tematik. Membicarakan pembelajaran tematik akan sedikit menyinggung pembelajaran terpadu. Ini disebabkan menurut Fogarty, pembelajaran tematik merupakan salah satu bentuk pembelajaran terpadu. Model tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengikat semua materi belajar dalam satu tema. Melalui tema yang telah ditetapkan diharapkan akan membantu anak dalam memperoleh sejumlah pengetahuan, mengembangkan sikap dan mengasah keterampilan dari berbagai materi yang terdapat dalam kegiatan belajar. Karakteristik khusus pembelajaran tematik: 1. Pembelajaran sambil bermain. 2. Berpusat pada anak. 3. Memberi pengalaman langsung melalui berbagai aktivasi kegiatan belajar dan bermain. 4. Menanamkan konsep materi belajar melalui kegiatan yang dilakukan anak. 5. Melakukan aktivitas dalam kegiatan menyeluruh. Keuntungan belajar tematik bagi guru: tersedianya waktu lebih banyak untuk belajar. Hubungan antar materi dan topik dapat dipahami secara logis dan alami. Dapat ditujukan bahwa belajar merupakan kegiatan kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam belajar, atau bahkan tidak terbatas di dinding kelas. Guru bebas membantu anak melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang sesuai dengan arah minat anak dan kesanggupan anak. Mengembangkan kebiasaan belajar terfasilitasi. Keuntungan pembelajaran tematik bagi anak: bisa lebih memfokuskan diri pada proses pembelajaran, menghilangkan batas antar bagian kegiatan dan menyediakan pendekatan proses belajar integratif, menyediakan program yang berpusat pada anak yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan, merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas, membantu anak membangun hubungan antar konsep, ide, dan fakta sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. Pauline dan Dixon menyatakan pelaksanaan pembelajaran tematik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran tematik: pertama, gagasan. Kedua, memutuskan pemahaman dan konsep-konsep mayor yang dikembangkan. Ketiga, menentukan aktivitas yang membantu pengembangan pemahaman konseptual. Keempat, menentukan pengalaman dan aktivitas yang dapat digunakan mendukung strategi pemecahan masalah. Kelima, mengumpulkan sumber mencakup literatur yang bermutu dari rumah, sekolah, dan masyarakat yang digunakan untuk pengamatan, eksplorasi, penelitian, bacaan, dan tulisan. Keenam, tentukan gaya pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Ketujuh, informasi kepada orang tua tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kedelapan, organisasikan kelas sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pada tahapan pelaksanaan pembelajaran tematik, beberapa hal yang dilakukan: yakinkan anak bahwa dia bisa melakukan kegiatan yang akan dilakukan, tunjukkan contoh karya yang akan dibuat dan anak boleh berkreasi sesuai keinginannya. Sediakan waktu untuk memperoleh informasi yang lain, untuk menambah informasi tentang objek dari buku atau internet. Tambahkan informasi baru ke dalam kategori. Sertakan aktivitas individual, berpasangan, kelompok kecil, dan aktivitas seluruh kelas. Promosikan kesempatan berkolaborasi, membuat pilihan dan kreasi format-format yang bervariasi. Berikan bimbingan dan pelatihan mini. Doronglah pembelajaran yang tidak direncanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan penemuan-penemuan yang muncul sebagai hasil mendalami satu topik. Pelihara iklim inquiry yang menyangkut penyelidikan, pengumpulan data, pengumpulan informasi, pemecahan masalah, merevisi, dan berpikir ulang. Evaluasi pembelajaran tematik dapat dilakukan dalam bentuk: organisasikan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui, sediakan waktu untuk sharing, berbicara, dan mendengar, diskusikan dan evaluasi pembelajaran baru dan hubungan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama. Seimbangkan antara evaluasi dari guru, evaluasi teman sebaya, dan evaluasi anak sendiri tentang dirinya. Dalam merencanakan pembelajaran tematik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru, yaitu pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi dan indikator dari berbagai kegiatan yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan: 1. Penyebaran kompetensi dasar ke dalam indikator. Kedua, menentukan tema. Ketiga, menetapkan jaringan tema. B. Menyusun silabus.
Hasil seluruh proses yang dilakukan pada tahapan pemetaan kompetensi dasar dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembelajaran. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran terdiri dari komponen 1. Tujuan pembelajaran yang berisi indikator kompetensi dasar. 2. Langkah kegiatan yang berisi alat dan bahan, metode dan media yang akan digunakan dalam kegiatan belajar terpadu. 3. Asesmen dan evaluasi. D. Pengaturan jadwal kegiatan belajar. Untuk menyeimbangkan kegiatan dan pengembangan diri, guru perlu mengatur jadwal dan kegiatan yang dilakukan. Konsep dan karakteristik pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menjadikan konteks pembelajaran sebagai suatu yang penting. Dengan pembelajaran kegiatan belajar dilakukan dalam konteks dan langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penentuan sentra. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan mengacu pada materi belajar. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan mengacu pada media yang digunakan seperti area balok, musik, olahraga, masak, dan komunikasi. Kegiatan di sentra yang menggunakan nama didominasi dengan kegiatan menggunakan media seperti nama media itu. Peran dan tugas guru dalam pembelajaran sentra. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran sentra. Pertama, guru perlu merealisasikan peran sebagai desainer. Pada peran ini, guru harus dapat merancang kegiatan untuk masing-masing sentra. Kedua, peran guru sebagai manajer, di mana guru harus mampu mengatur tata ruang, waktu, dan aturan bermain pada pelaksanaan pembelajaran sentra yang sesuai dengan karakteristik anak. Ketiga, peran sebagai motivator, guru mampu memberikan kata-kata dorongan agar anak semakin tertarik dengan kegiatan yang telah dirancang. Keempat, peran guru sebagai fasilitator untuk memfasilitasi semua bentuk pembelajaran dan kegiatan anak. Pengelolaan pembelajaran sentra. Pengelolaan sentra dimaksud agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Pengelolaan sentra berkaitan dengan jumlah sentra yang dibuka, perlu ditetapkan berapa anak berada di setiap sentra, pengaturan waktu berpindah, transition time, perlu ditetapkan aturan selama beraktivitas di sentra, penataan sentra yang dibuka. Pembelajaran sentra dapat dilakukan pada waktu-waktu, waktu berkumpul, circle time, waktu berpindah, transition time, makan bersama, bermain bebas, bersih-bersih, clean up. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pembelajaran tematik dan sentra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.